Anjing bahagia yang mati bunuh diri. Sebuah cerpen dari Agus Nur. Koruptor atau bukan, ada baiknya kalian menyimak cerita anjing Pak Kur ini. Setiap orang punya nasibnya sendiri-sendiri. Tetapi kalau ada anjing yang nasibnya lebih beruntung dari manusia, sudah sepantasnya kalau kami iri. Sebelah seorang pemulung menemukan anjing yang sekarat di tempat pembuangan sampah. Tubuh anjing itu bobrok oleh borok, belepotan lumpur penuh kutu dengan kepala belepotan darah terkena bacokan. Begitu menyedihkan anjing itu, sampai maut pun tak berani mendekat. Sebelah membawa anjing itu bukan tersebab kasihan, tapi karena ia berpikir bisa menjual anjing itu ke penjual daging anjing. Sebelah mengikat kedua kaki anjing itu, kemudian berhari-hari menjemurnya di atap seng. Berharap luka penuh kutu di kulit anjing itu mengering dan ia bisa menjualnya dengan harga yang sedikit mahal. Kalaupun tak laku, ia bisa menyembelih anjing itu untuk anak istrinya yang belum tentu setahun sekali makan daging. Tempat tinggal sebelah berdempet tembok belakang kediaman Pak Kur. Sebenarnya satpam rumah Pak Kur telah berkali-kali menyuruh sebelah membongkar rumah liarnya itu. Karenanya sebelah begitu gugup ketika melihat Pak Kur muncul, ia langsung pasang wajah mengiba, berharap Pak Kur tak mengusirnya. Ternyata Pak Kur bertanya soal suara anjing yang didengarnya terus-menerus, mengerang sepanjang malam. Sebelah menunjuk anjing yang 2 hari lalu ditemukan itu. Siang begitu terik, dan anjing itu terus mengulik menggeliat kepayahan di atas seng panas seperti digoreng hidup-hidup. Wajah Pak Kur terlihat begitu terguncang, lalu tanpa banyak cincong mengeluarkan uang dari dompetnya. 500.000 langsung diserahkan pada sebelah. Biar anjing ini saya rawat, kata Pak Kur. Mendapat rezeki nomplok yang sama sekali tak diduganya, sebelah langsung membungkuk-bungkuk dan setelahnya tak henti-henti menceritakan kebaikan Pak Kur pada tetangganya. Kalau saya menjual ke warung Sengsu, paling dapat 50.000, kata sebelah. Benar-benar beruntung kita punya tetangga sebaik Pak Kur. Meski kaya, beliau tidak sombong. Ia masih mau menyempatkan menengok kita yang begini melarat. Kalau semua orang kaya di negeri ini seperti Pak Kur, pasti nggak ada orang miskin yang kelaparan. Hari itu dengan uang pemberian Pak Kur, sebelah langsung pergi ke restoran Padang yang terkenal paling enak. Sebelah mengembat 4 potong rendang sekaligus, membawa pulang banyak lauk pauk untuk anak istrinya. Tapi tak membagi secuil pun untuk tetangganya. 4 bulan berselang, sebelah terkejut ketika berpapasan dengan Pak Kur yang sedang berjalan-jalan menuntun seekor anjing yang terlihat begitu ceria. Sesekali anjing itu menyalak riang dan berlarian kecil mengitari Pak Kur yang tertawa gembira. Sebelah sama sekali tak menyangka anjing yang beberapa waktu ditemukan nyaris koit itu kini terlihat begitu sehat. Tak pernah sebelah melihat wajah anjing yang begitu bahagia. Kulitnya coklat bersih, tak ada lagi kutu atau bekas luka, dan matanya begitu jernih, penuh syukur dan terima kasih. Penampilan Pak Kur juga menjadi terlihat lebih gembira, tak tampak kalau ia sudah berumur 60 tahunan. Rambut klimis, rapi, tubuh sigap seperti orang yang rajin berolahraga, warna sepatu, celana sepertiga kaki, dan kaos polo coklat cerah yang dikenakan seperti sengaja diserasikan dengan warna bulu anjing itu. Pak Kur dan anjing itu benar-benar pasangan yang modis. Terima kasih telah membuat saya bertemu dengan anjing ini, ujar Pak Kur. Perasaan bahagia telah bisa menolongnya membuat saya merasakan sesuatu yang berharga dalam hidup saya. Setiap kali menolong, sebenarnya kita sedang menolong, menabung kebahagiaan. Lalu Pak Kur bercerita bagaimana ia telah membawa anjing itu ke dokter agar mendapat perawatan terbaik. Wajah sebelah hanya cemberut ketika mendengar berapa biaya yang dihabiskan Pak Kur untuk kesembuhan anjing itu. Ternyata selama ini saya keliru menilai Pak Kur, kata sebelah pada istrinya. Sembari berbaring di tikar, pandangan sebelah menerawang ke atap seng robeng bolong-bolong hingga sinar bulan yang lembut menyelusup masuk.
membuat kamar petak tak berlistrik itu sedikit mendapat limpahan cahaya. Sementara istrinya duduk bersimpuh sembari menyisir rambut. Emang kenapa? Kalau dipikir-pikir, Pak Kur itu bukan orang yang baik, tapi orang yang suka pamer. Kok bisa begitu? Bayangin, kenapa dia mesti ngabisin banyak duit buat nyelamatin itu anjing? Kalau emang dia bener-bener dermawan yang berniat menolong, yang semestinya ditolong ya hidup kita ini, bukan anjing buduk itu. Ah, jangan gitu. Sebaik-baik nasib anjing, pastilah masih lebih baik nasib manusia. Kalau keadaannya begini, saya rela bertukar nasib dengan anjing itu. Setidaknya anjing itu kini hidupnya jauh lebih nyaman. Tinggal di rumah mewah, tiap hari dapat makan enak. Kabarnya kalau makan daging pun selalu daging impor. Kamu tahu berapa biaya makan untuk anjing itu? Bisa buat biaya makan kita berbulan-bulan. Baru sakit sedikit saja, Pak Kor langsung membawa anjing itu ke dokter. Padahal kamu tahu sendiri, itu Mak Jumi yang rumahnya di pojok gang itu sudah bertahun-tahun tergolek digerogoti bermacam penyakit. Jangankan ke dokter, beli sebiji obat pun kagak mampu. Nah, kalau memang Pak Kur berniat menolong, kenapa nggak membawa Mak Ijah ke rumah sakit? Kenapa malah menghambur-hamburkan uang buat ngobatin anjing yang mungkin hanya masuk angin? Dikerokin juga sembuh. Masa anjing dikerokin? Saya baru ngerti, selama ini Pak Kur sebenarnya sedang meledek kita. Menolong anjing itu hanyalah caranya pamer kekayaan. Sekarang saya benar-benar merasa terhina. Karena dia telah ngasih 500.000 buat kita. Sementara dengan enteng dia menghambur-hamburkan puluhan juta buat anjing itu. Sudah, jangan marah-marah terus. Istrinya berbaring pelan. Bau keringat istrinya membuat Sebleh menarik nafas dalam-dalam. Lalu beringsut merapatkan tubuhnya. Makanya, jangan cuma doyan kawin kayak anjing. Istrinya cekikan geli. Setelahnya, cahaya lembut bulan yang menyelusup kamar terasa gemetar oleh nafas keduanya. Di antara semua penyakit hati manusia, perasaan iri selalu lebih gampang cepat menular. Nasib baik anjing itu seperti pelan-pelan telah merancap dalam, membuat sayatan panjang yang melukai perasaan kami. Menimbulkan perasaan lengang yang semakin lama membuat kami bertambah merana karena telah bertahun-tahun hidup berdesakan di perkampungan yang tak hanya sumpek, tapi juga bertambah busuk. Sementara anjing itu bisa secepat kilat hidup serba berkecukupan di rumah megah Pak Kur. Anjing itu mendapatkan semua kemewahan hidup yang tak mungkin dinikmati oleh orang miskin seperti kami. Sudah sepantasnya kami merasa iri pada anjing itu, yang setiap pagi terlihat meloncat-loncat riang ketika Pak Kor hendak berangkat kerja dengan mobil mewahnya. Orang yang kini sering menyebut anjing Pak Kor sebagai anjing paling bahagia di dunia, secara berkelakar kadang kami membandingkan nasib anak-anak kami dengan anjing Pak Kor. Semoga anak-anak kita kelak seperti anjing Pak Kor. Dan kami tertawa. Antara nyengir dan getir ada lagi kejadian seorang anak dimarahi ayahnya karena setiap hari hanya bermalas-malasan. Mau jadi apa kamu kalau nggak mau belajar? Dengan enteng anak itu menjawab, mau jadi anjing Pak Kur. Lalu anak itu meloncat-loncat sambil menirukan gonggongan anjing. Kuk 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 kuk. Kalian bisa bayangkan perasaan ayahnya. Membanding-bandingkan hidup kami dengan nasib baik anjing itu hanya kian menumpulkan perasaan sakit dan terhina. Beberapa orang sudah merencanakan niat dengan berbagai cara untuk mencelakai atau sekalian membunuh anjing itu. Tapi sebagian dari kami mengingatkan agar jangan cari masalah dengan orang kaya itu. Bagaimanapun kita tak boleh melupakan kebaikan Pak Kur, kata Pak RT mengingatkan. Ketika suatu malam duduk-duduk di gardu ronda bersama beberapa warga. Ingat, setelah banjir tahun lalu, siapa yang langsung memperbaiki jalan di depan gang kita yang rusak penuh genangan air itu? Pak Kur kan? Tiap menjelang lebaran rumah Pak Kur juga terbuka buat kita. Kita selalu diundang makan-makan dan dapat pembagian beras, meskipun cuma beras miskin.
Tiap kampung kita ada acara dari 17-an sampai perayaan Mauludan, Pak Kur juga selalu ngasih sumbangan. Benar yang dikatakan Pak RT, bagaimanapun Pak Kur orang yang baik. Kami ingat dulu sewaktu masih kuliah, Pak Kur juga tinggal sekampung dengan kami. Ia kuliah sambil bekerja serabutan apa saja. Orangnya memang yang ulet dan pintar melihat peluang sekaligus ramah. Keramaan itulah yang membuat nasibnya cepat berubah. Lalu ia pelan-pelan mulai membangun rumahnya. Dari rumah sederhananya kemudian membeli tanah di sekelilingnya. Sampai kini rumah itu menjadi rumah paling mewah di kampung kami. Mengingat kisah hidup Pak Kur, kami menjadi bisa memahami kenapa ia menolong anjing itu. Mungkin ketika melihat anjing itu ia teringat dirinya yang dulu juga rombeng dan compang-camping. Malam itu, sayup-sayup kami mendengar suara lolong anjing Pak Kur. Betapa bahagianya anjing itu. Kebahagiaan memang gampang menimbulkan cemburu. Karena itulah beberapa kami kaget dan nyaris tak percaya ketika mendengar kabar anjing Pak Kur mati bunuh diri. Baru kali ini kami mendengar ada anjing bunuh diri. Kalaupun itu benar terjadi, kami tak habis pikir kenapa anjing itu mesti bunuh diri padahal hidupnya begitu bahagia. Benar, anjing itu gantung diri, kata satpam yang menjaga rumah Pak Kur ketika kami datang untuk menanyakan kabar kematian anjing itu. Ini sungguh kejadian paling konyol yang pernah kami dengar. Kami sempat melongok. Rumah Pak Kur begitu sepi. Beberapa hari lalu Pak Kur memang tertangkap tangan dan ditahan karena kasus korupsi. Kami teringat pada anjing yang bahagia itu ketika ada yang menyeletuk. Mungkin ini loh ya. Anjing itu mati bunuh diri karena malu. Ternyata selama ini ia makan dengan uang hasil korupsi. Terdengar lebih konyol dan lucu. Tapi kami tuh tak bisa tertawa.